Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Chichen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video baru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like jika berkenan, share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 387 bertepatan dengan bab ke 1859. Penyelamat Suji P. Mendengar kata-kata ini, Tuan Besar Yi tiba-tiba bertanya dengan heran, apakah itu orang misterius yang dibicarakan saat itu? Benar, Yi Cangkong mengangguk. Saat itu memang ada desas-desus bahwa Suji Yu dan kakak laki-lakinya diselamatkan oleh seorang pria misterius ketika mereka berada di Jepang. Tuan Besar Yi kembali bertanya, pria misterius itu menyelamatkan kakak beradik itu di Jepang dan Suji Yu serta Suji P sedang mencari petunjuk tentang dia di negara ini. Apakah pria misterius itu dari negara ini? Cangkong berkata, sepertinya memang seperti itu. Kalau tidak, keluarga Su tidak akan mencari pria misterius yang muncul di Jepang tersebut di negara ini, bukan? Mereka tidak akan melakukannya tanpa sebab, bukan? Tuan Besar Yi tiba-tiba menjadi bersemangat. Dengan penuh bersemangat dia berkata, tidak peduli siapa pria misterius itu, setidaknya ada satu hal yang pasti, yaitu kemampuan dari pria misterius itu benar-benar sangat hebat sehingga kita tidak dapat memahaminya atau bahkan sangat luar biasa. Ya, Yi Cangkong juga menghela napas lalu berkata, mampu membunuh banyak orang. Ya, Yi Cangkong juga menghela napas, mampu membunuh banyak orang ninja Iga dan menyelamatkan Suji Yu dan Suji P. Dengan kemampuannya sendiri, kekuatan orang ini benar-benar melawan langit. Tuan Besar Yi berseru, jika talenta seperti itu dapat digunakan oleh keluarga Yi, tidak ada lagi yang perlu ditakutkan oleh keluarga Yi di masa depan. Setelah mengatakan itu, dia segera berkata kepada Yi Cangkong, segera perintahkan orang-orang untuk membantu dengan cermat perkembangan dari keluarga Su. Lakukan segala cara untuk menemukan orang misterius ini sebelum keluarga Su dapat menemukannya. Jika tidak dapat menemukannya terlebih dahulu, lakukan yang terbaik untuk dapat menarik orang itu untuk bergabung dengan keluarga Yi. Cangkong mengangguk. Aku mengerti. Pada saat ini Changmin yang terus terdiam di dalam video mengeluarkan ekspresi yang sangat aneh. Dia tiba-tiba teringat akan apa yang Yi Chen katakan kepada dirinya sendiri sebelumnya. Apakah mungkin dia adalah orang misterius yang dicari keluarga Su? Memikirkan hal ini membuat bulu kuduknya berdiri. Pada saat Yi Chen adalah benar-benar orang misterius itu, jika Yi Chen adalah benar-benar orang yang misterius itu, maka dia bahkan semakin tidak boleh membiarkan Yi Chen kembali ke keluarga Yi. Dia memiliki darah keluarga Yi, lalu juga memiliki kontrak pernikahan dengan nona besar keluarga Gu. Dengan 2 kartu truf ini saja sudah cukup bagi Yi Chen untuk memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga Yi. Jika ditambah dengan identitas sebagai master misterius ini lagi, maka dia akan menjadi semakin tidak terkalahkan. Pada saat itu dirinya sendiri akan diusir dari keluarga Yi.
tepat ketika Ye Changmin sedang berimajinasi tentang hal ini, Ye Changquan yang sedang memberikan instruksi kepada Ye Changkong menoleh ke arah telepon dan melihat ekspresi yang aneh di wajah Ye Changmin dan bertanya dengan heran kepadanya, "Changmin, apa yang terjadi denganmu?" Ye Changmin buru-buru berkata, "Ayah, tidak ada apa-apa. Aku hanya sedang memikirkan sesuatu saja." Yi Changquan mengangguk dan menghela napas. "Baiklah, Changmin, kamu harus beristirahat lebih awal dan tinggal di Jinling selama beberapa hari. Ketika kamu kembali, ayah akan menjemputmu." Yi Changmin buru-buru berkata, "Terima kasih ayah, aku mengerti." Setelah menutup panggilan telepon, Yi Changmin tidak bisa menahan rasa takutnya untuk sementara waktu. Pada saat ini, dia benar-benar menyesalinya. Dia seharusnya tidak datang ke Jinlin untuk melakukan perjalanan menyedihkan ini. Sebelum datang, dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen akan sangat menyulitkan seperti ini, dan semakin tidak berpikir bahwa keponakannya tersebut tampaknya adalah seorang master terkemuka yang tersembunyi di dalam. Jika mengetahui hal ini sebelumnya, meskipun dipukul sampai mati, dia tetap tidak akan sudi untuk datang ke tempat ini. Sebelum Ye Changmin datang, dia tidak menganggap Ye Chen sebagai musuhnya. Dia hanya merasa bahwa Ye Chen hanyalah seorang anak yang ditinggalkan oleh keluarga Yi, dan berpikir bahwa membiarkan dia kembali ke keluarga adalah hadiah untuknya. Selain itu, setelah orang seperti ini kembali ke rumah, mereka hanya akan berfungsi sebagai bendera keluarga dan tidak akan dapat menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Tetapi setelah datang ke Jinling, dia benar-benar menyadari bahwa keponakannya yang tidak pernah ia lihat selama lebih dari 10 tahun ternyata sama kerasnya dengan kakak laki-laki keduanya. Pada saat ini, Yi Changmin hanya bisa mendongkol di dalam hatinya. Jika Ye Chen hanya mirip kakak kedua, maka itu masih lebih mudah untuk dikatakan. Yang lebih menakutkan lagi adalah kakak keduanya adalah seorang sarjana, hanya mempunyai kepala yang keras, tetapi tidak dengan Ye Chen. Tetapi tidak dengan tinjunya. Sedangkan Ye Chen tidak hanya kepalanya yang keras, tetapi tinjunya bahkan lebih keras lagi. Sepertinya aku akan menjauh darinya sejauh mungkin di masa depan, mencoba sebaik mungkin untuk tidak membiarkannya kembali ke keluarga Yi. Saat ini Yanjing, keluarga Su Jiyu tengah duduk di depan komputer di ruang kerjanya sambil melihat informasi yang telah dikumpulkan dari seluruh negeri. Semenjak kembali dari Jepang, baik saat membuka mata ataupun memejamkan matanya, hanya Ye Chen seorang yang terus terngiang-ngiang di dalam benaknya. Dia kesulitan untuk tidur dan makan sepanjang hari karena Ye Chen. Namun dia tidak memberitahu orang lain tentang apa yang sedang ia pikirkan, bahkan kepada kakaknya ataupun ibunya. Awalnya dia berpikir bahwa dia akan menggunakan seluruh energinya untuk menemukan pria misterius yang menyelamatkannya dan kemudian berterima kasih secara langsung kepadanya. Namun setelah mencoba selama beberapa hari, dia tetap tidak mendapatkan satupun petunjuk yang berharga. Segera setelah itu, untuk segera mengisi kembali kekuatan keluarga Su yang hilang, sang kakek Su Changpeng memutuskan untuk mencari kelompok master yang baru dengan segala cara. Su Jiyu segera merekomendasikan pria misterius itu kepada kakeknya. Pada saat itu ia berkata bahwa apabila keluarga Su dapat menemukan pria misterius ini, pria ini sudah pasti akan dapat melawan ratusan musuh sekaligus dan akan meningkatkan kekuatan tempur keluarga Su secara eksponensial.
Su Chengpeng secara alami sangat gembira dan segera menginstruksikan Su Jiyu untuk menemukan pria misterius itu dengan segala cara. Namun informasi mengenai pria misterius itu tetap tidak dapat ditemukan. Informan keluarga Su telah mencari informasi akan orang itu di berbagai tempat, bahkan sampai di Jepang juga, tetapi tidak ada yang pernah mendengar tentang sosok dari master yang begitu kuat tersebut. Dalam dunia seni bela diri terdapat sebuah daftar yang berisi daftar para master seni bela diri. Hampir semua orang di lingkaran tersebut mengetahui tentang para master yang memang terkenal dan memiliki latar belakang. Namun Yi Chen bukanlah orang dalam dunia seni bela diri. Jadi dia tidak dikenal oleh orang-orang seni bela diri dari sama sekali. Akibatnya lebih sulit lagi bagi para seniman bela diri untuk mengetahui informasi yang relevan. Terlebih lagi, hampir tidak ada master seni bela diri pada tahap ini yang sesuai dengan jenis kekuatan yang dijelaskan oleh Su Jiyu. Meskipun master seni bela diri dari dalam negeri tidak lebih lemah dari ninja Jepang dan beberapa orang bahkan lebih kuat dari ninja Jepang, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menghadapi beberapa ninja sekaligus secara langsung dan bahkan sampai memusnahkan mereka tanpa mengalami luka sedikit pun. Pencarian pahit Su Jiyu tidak membuahkan hasil. Jadi dia ingin menemukan semua catatan masuk dan keluar periode terbaru dari pusat imigrasi Jepang dan kemudian menyaring informasi tersebut berdasarkan kebangsaan dan perkiraan kelompok usia. Namun sejak keluarga Su membuat kericuhan besar hingga membantai orang Jepang, Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang menjadi lebih ketat dalam manajemen imigrasi. Keluarga Su dulu dapat dengan mudah mendapatkan catatan keluar dan masuk dari seluruh Jepang, tetapi sekarang sangat tidak mungkin baginya untuk mendapatkan sedikit pun informasi dari mereka. Su Jiyu juga bertanya-tanya, apakah pria misterius tersebut adalah keturunan Tionghoa yang menetap di Jepang atau tidak. Jika memang begitu, maka dikhawatirkan dia tidak akan dapat menemukannya bahkan di daftar informasi imigrasi. Namun Su Jiyu tidak tinggal diam. Jadi dia memutuskan untuk memulai dengan baik di dalam negeri sambil mencari petunjuk tentang orang misterius di dalam negeri. Dia juga melakukan segala kemungkinan untuk menebus lapisan keamanan di Jepang dan berusaha untuk mendapatkan catatan keluar dan masuk di Jepang dan bahkan catatan imigrasi sesegera mungkin. Namun blokade data Jepang agak ketat dan akan sulit untuk ditembus untuk sementara waktu. Tepat ketika dia sedang kebingungan, seorang teman wanita yang memiliki hubungan dekat dengannya di Jepang menghubunginya dan berkata kepadanya, "Jiyu, aku tidak bisa mendapatkan informasi catatan imigrasi dari Jepang saat ini. Tapi sebaliknya, aku menemukan cara lain untuk mendapatkannya. Apakah metode ini berhasil atau tidak? Semua tergantung pada kesabaranmu." Su Jiyu segera berseru, "Segera katakan padaku apa caranya. Aku bisa bersabar. Meskipun aku harus mencari jarum di dalam jerami, aku pasti akan dan harus menemukannya." Pihak lain tertawa dan berkata, "Begini, meskipun Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang memblokir catatan imigrasi, tetap mereka tidak memblokir video rekaman pengawasan di bandara. Selain mengunggahnya ke bea cukai, mereka juga menyimpan salinan semua pengawasan video di bandara. Aku mempunyai cara untuk mendapatkan salinannya jika kamu mempunyai kesabaran untuk mencarinya sedikit demi sedikit dari video pengawasan yang tidak terhitung jumlahnya dari beberapa bandara. Mungkin kamu dapat menemukan petunjuk dari sang penyelamatmu." Su Jiyu mengetahui bahwa catatan keluar dan masuk adalah dokumen imigrasi yang rahasia, tetapi video pengawasan bandara tidak.
Oleh karena itu, dia diam-diam berpikir dalam hatinya, jika sang penyelamat tidak kembali dari Jepang dengan pesawat, maka dia tidak akan dapat lolos dari video pengawasan bandara Jepang. Selama aku dapat meneliti video dengan cermat, aku pasti akan dapat menemukan jejaknya. Hanya saja beban kerja ini mungkin akan sangat besar. Selain itu, hanya aku dan kakakku saja yang pernah melihat sang penyelamatku. Jadi aku hanya bisa meminta kakak untuk membantuku, sedangkan yang lain tidak akan bisa membantuku. Memikirkan hal ini, meskipun Su Jiyu merasa bahwa peluangnya sedikit tipis, tetapi dia masih tidak ingin menyerah. Dia segera berkata, "Tolong bantu aku untuk mendapatkan salinan sesegera mungkin dan kemudian berikan kepadaku melalui jaringan internet eksklusif keluarga Su. Data yang besar akan sangat sulit untuk dikirim. Jika ingin mengirim data rekaman video pengawasan dari beberapa bandara dan sejumlah besar kamera selama beberapa hari, maka akan membutuhkan beberapa bulan hanya untuk mengirim data rekamannya saja. Namun bagi keluarga elit seperti keluarga Su, mereka memiliki jaringan khusus server dengan data yang besar dan kecepatan transmisi yang sangat cepat, dan semuanya dapat ditransmisikan dalam 1-2 hari saja." Pihak lain segera setuju dan berkata, "Aku akan meminta seseorang untuk menyelesaikannya dan aku akan mulai mengirimmu datanya besok." Sambil berkata, dia tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengingatkan Su Jiyu. "Jiyu, ada begitu banyak video pengawasan dan akan butuh waktu yang lama untuk menonton semuanya. Dan jika penyelamatmu tidak kembali dari Jepang pada akhirnya, maka seluruh usahamu akan sia-sia begitu saja. Jika kamu membuat sedikit kesalahan atau terlewat, maka usahamu juga akan sia-sia. Oleh karena itu, kamu harus memikirkan matang-matang sebelum mengerjakannya." Su Jiyu tersenyum. "Tidak masalah, meskipun aku harus menghabiskan waktu 1 tahun terus-menerus di depan komputer untuk melihat video tersebut, aku pasti akan menyelesaikannya." Pihak lain menghela napas tak berdaya dan berkata, "Baiklah kalau begitu. Kamu memang benar-benar Su Jiyu yang aku kenal. Kamu tidak akan berhenti sampai kamu berhasil mendapatkan apa yang kamu mau. Hal ini tidak akan pernah bisa aku pelajari seumur hidupku." Su Jiyu tersenyum dan berkata, "Itu karena kamu belum menemukan hal yang membuatmu bersemangat sehingga tidak akan menyerah sebelum berhasil mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jika kamu sudah menemukannya, kamu pasti akan sama denganku." Pihak lain tertawa dan bercanda, "Apakah kamu sudah menganggap penyelamatmu itu sebagai pangeran berkuda putih?" Su Jiyu terkekeh dan berkata, "Apalah arti dari pangeran berkuda putih? Dia hanya bisa menunggangi seekor kuda saja. Penyelamatku ini jauh lebih hebat dari sekedar pangeran berkuda putih." Pihak lain terus bercak dan berkata dengan emosi, "Kalau begitu biarkan aku memberikan selamat kepadamu terlebih dahulu agar kamu dapat segera menemukan penyelamatmu dan sekaligus juga dapat menyelesaikan urusan pernikahanmu. Jika memang begitu, maka kamu juga tidak akan rugi menghabiskan waktu dan tenaga untuk hal seperti ini, karena ini sama seperti dengan setali 2 uang. Kamu dapat memanah 2 burung dengan 1 panah, dan itu adalah hal yang baik, sempurna." Su Jiyu tersipu di telepon dan berkata, "Apa yang kamu bicarakan? Aku hanya ingin menemukan penyelamatku dan berterima kasih kepadanya secara langsung." "Aku tidak percaya kepadamu," ucap pihak lain menyeringai. "Jika memang ingin berterima kasih, apakah kamu tidak mengucapkan terima kasih ketika orang itu menyelamatkanmu di saat itu?" Su Jiyu menjawab dengan sedikit canggung, "Aku
mengucapkannya saat itu. Pihak lain menjawab, kalau sudah mengucapkannya terima kasih, mengapa kamu masih repot-repot mencari orang saat ini, mencari orang itu sampai saat ini? Apa kamu benar-benar hanya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepadanya secara langsung? Sujiyu berkata dengan sedikit malu, sebenarnya tidak hanya untuk berterima kasih saja. Keluargaku juga sedang mencari beberapa master hebat untuk bekerja sama. Menurutku ini adalah kesempatan yang bagus untuk mendapatkan dua hal sekaligus. Aku tidak hanya dapat berterima kasih kepadanya secara langsung, tetapi juga dapat membantu keluargaku untuk melihat apakah dapat bekerja sama dengannya atau tidak. Pihak lain tertawa dan berkata, jika memang begitu, maka itu adalah setali 3 uang. Kamu tidak hanya dapat mengucapkan terima kasih secara langsung, dapat bekerja sama dengan keluarga Anda, dan juga dapat menjadi menantu yang baik untuk keluargamu. Sujiyu merasakan pipinya terasa sedikit panas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan sebal, kamu benar-benar sembarangan berbicara. Aku tidak ingin lagi berbicara omong kosong kepadamu. Segera persiapkan datanya. Segera persiapkan data-datanya, biarkan aku yang menyaringnya di sini. Baru saat itu pihak lain berhenti menggodanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku akan mengurusnya. Tetapi hari ini malam ke-28 menjelang tahun baru Imlek dan lusa adalah malam tahun baru. Keluargamu mempunyai begitu banyak peraturan saat merayakan tahun baru Imlek. Apakah kamu tidak sibuk? Sujiyu berkata, meskipun sangat sibuk, aku tetap harus mengerjakannya. Segera kirimkan kepadaku, jangan menunda-nunda. Baiklah, aku mengerti. Yichen sama sekali tidak tahu bahwa Sujiyu tengah melakukan segala cara untuk menemukan dirinya saat ini. Dia memusatkan perhatiannya pada persiapan barang-barang tahun baru. Ini adalah festival musim semi yang paling ditunggu-tunggu oleh Yichen semenjak orang tuanya meninggal. Tahun-tahun sebelumnya, dia selalu mengalami masa yang sulit. Festival musim semi tidak berbeda dari biasanya. Dia tidak hanya tidak dapat menikmati kehangatan keluarga, tetapi dia juga merasa bersedih karena orang lain dapat berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing. Setelah menikahi Siochuran, dia tidak tertarik dengan perayaan tahun baru Imlek karena sebelum tahun baru seluruh keluarga Xiao akan merayakan tahun baru bersama dan Yichen secara alami akan menjadi objek sindiran semua orang. Dia akan dipermalukan setiap saat makan malam menjelang tahun baru. Sebaliknya, situasi pada tahun ini jauh lebih baik. Jadi ini telah menjadi festival musim semi yang paling dinanti Yichen di dalam hatinya sejak kematian orang tuanya. Di hari berikutnya, malam ke-29 menjelang tahun baru, mereka sekeluarga makan bersama. Yichen telah mencatat semua barang yang akan dibeli untuk istri dan ayah dan ibu mertuanya dan membuat beberapa penyesuaian berdasarkan pendapat semua orang dan pada akhirnya mendapatkan versi final. Karena kaki Malan patah lagi dan Siochuran masih bersikeras untuk menyelesaikan pekerjaan hari terakhir, Yichen dan Xiao Changkun menjadi pembeli dengan tanggung jawab tak terelakkan. Mertua dan sang menantu telah bersiap. Mereka berencana untuk bersama-sama pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan segera setelah sarapan. Setelah sarapan, Siochuran bangkit berdiri dan berkata, suamiku, ayah, ibu, aku harus pergi ke kantor. Ini adalah hari terakhir sebelum liburan dan masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Lalu mengadakan rapat dengan karyawan dan memberikan amplop merah tahun baru. Malan bergumam di samping. Amplop merah apa yang ingin kamu berikan kepada karyawan? Bukankah mereka sudah digaji? Siochuran berkata dengan serius, semua orang telah bekerja keras untuk proyek yang sudah ada sejak lama. Bagaimana mungkin aku tidak memberikan amplop tahun baru? Aku tidak hanya akan memberikan amplop tahun baru, tetapi juga akan memberikan bonus akhir tahun.
Malan merasa sangat tidak rela dan berkata, uang ini jelas dapat dihemat, tetapi kamu malah memberikannya kepada orang luar. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus mengatakannya. Pada saat ini, Yi Chen berkata, Ibu, perusahaan mengandalkan kerja keras dari karyawan untuk menjadi lebih dan lebih baik lagi menyambut tahun baru. Jika seorang bos tidak mengungkapkan rasa terima kasih apapun kepada karyawan, maka dikhawatirkan para karyawan akan bersikap lebih dingin lagi kepada bosnya. Bagaimana jika kembalinya mereka dari liburan tahun baru nanti mereka semua menyatakan ingin mengundurkan diri? Bukankah perusahaan ini tidak akan bisa beroperasi? Secangkun pun turut menimpal. Apa yang dikatakan menantu kita benar. Mengapa kamu sungguh pelit? Jika kamu benar-benar menjadi seorang bos, aku yakin kamu pasti akan lebih kejam daripada Zhou Pa. Malan memelototi Shou Changkun dan berkata, Shou Changkun, kamu sudah berani ya? Coba katakan lagi. Meskipun kakiku tengah patah, aku tetap dapat menghancurkan wajahmu. Shou Changkun menciutkan lehernya ketakutan dan berkata dengan marah, aku malas berdebat denganmu. Securan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, sudahlah ayah, ayah masih harus pergi berbelanja dengan Yi Chen. Aku juga harus pergi bekerja. Baiklah, Xiao Changkun mengangguk dan berkata, kamu pergi saja dulu. Kami berdua akan pergi sebentar lagi. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara bel pintu dari luar. Xiao Changkun membuka intercom video dan melihat beberapa pria paruh baya berjas berdiri di depan kamera. Pemimpin dari orang-orang itu berkata dengan hormat, permisi, apakah Master Yi ada di rumah? Orang yang berbicara itu adalah Hong Wu. Dan di sampingnya ada Chen Zekai, Qin Geng, Wang Zhengang, dan juga Wei Liang. Dan sepertinya masih ada beberapa orang di belakangnya. Tetapi Shou Changkun tidak dapat melihat dengan jelas. Dia hanya bisa melihat ada pria dan wanita, ada yang tua dan juga yang muda. Oleh karena itu, dia buru-buru berkata, Yi Chen, menantuku, ada banyak orang hebat datang mencarimu. Yi Chen sudah mendengar suara Hong Wu melalui pengeras suara intercom. Dia tidak menyangka bahwa Hong Wu akan datang ke rumahnya saat ini dan mendengarkan maksud dari perkataan ayah mertuanya. Sepertinya dia tidak sendirian. Oleh karena itu pun dia bangkit berdiri dan berkata, ayah, biarkan aku yang membuka pintu. Kecuran bertanya dengan heran, Yi Chen, apakah mereka orang-orang besar yang mencarimu untuk meminta pendapatmu mengenai Feng Shui? Yi Chen tersenyum dan berkata, seharusnya itu mereka. Hanya mereka saja yang memanggilku dengan panggilan Master Yi. Xiao Churan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata bergurau, Master Yi apa? Menurutku kamu lebih sesuai dengan Master Yi sang pembual. Yi Chen mengangkat alisnya, dapat membuat orang lain percaya dengan bualanku juga adalah sebuah kemampuan. Setelah berkata, dia langsung melangkah keluar pintu, melewati halaman dan sampai ke depan pintu gerbang. Pintu gerbang terbuka dan Yi Chen seketika terpana akan pemandangan yang ada di depannya. Ternyata yang ada di gerbang tidak hanya Hong Wu, Chen Zekai, Qin Geng, Wang Zhengang, dan juga Wei Liang. Qin Geng juga turut membawa Qin Oxu dan Qin Aodong. Wang Zhengang juga turut membawa Wang Yunpei dan Wang Yunkai. Tuan Besar Song dengan wajah yang merah juga ternyata turut membawa Song Wanting dan Song Rongyu bersamanya. Tetua Si yang berseri-seri itu juga turut membawa cucunya Chen Xiaojiao dan dia berdiri di sampingnya.
Bahkan Li Tailai, orang terkaya di kota Hai, juga turut membawa Zhao Hao, sahabat baik Yi Chen, ketika ia masih berada di panti asuhan tersebut, dan Zhao Hao sekarang adalah supir dan juga merangkap sebagai asisten Li Tailai dengan gaji tahunan sebesar jutaan yuan dan telah menjadi orang favorit Li Tailai. Begitu banyak orang datang mengendarai belasan mobil baik besar ataupun mobil kecil, semuanya terparkir dan memenuhi jalan besar Thomson kelas atas. Sebelum Yi Chen dapat bereaksi, semua orang pada saat yang bersamaan mengepalkan tangan mereka kepada Yi Chen dan berteriak dengan hormat, "Selamat pagi Master Yi." Dengan begitu banyak orang yang berteriak secara bersamaan membuat semua orang yang ada di area villa tersebut terkejut. Banyak orang keluar dari teras untuk memeriksa apa yang terjadi ketika mereka melihat begitu banyak mobil mewah papan atas dan begitu banyak tokoh besar kota Jinling dan kota Hai berkumpul di gerbang kediaman A05. Mereka semuanya pun tercengang. Pada saat ini Nyonya Besar Xiao yang tengah kelaparan sepanjang malam mendengar kegaduhan tersebut dan bergegas menuju teras lantai 2. Teras lantai 2 berada di ruangan tempat Xiao Changgan dan Xiao Helong berada. Xiao Weiwei dan Qian Hoqian juga ada di sana untuk menjaga mereka. Saat ini telah selangkah lebih dahulu dari Nyonya Besar Xiao untuk melihat kegaduhan yang terjadi di luar sana di teras. Begitu mereka mendengar kegaduhan tersebut, ketika mereka melihat ada begitu banyak tokoh-tokoh hebat dan berkuasa di depan pintu rumah Yi Chen, ekspresi Xiao Weiwei dan Qian Hoqian pun berubah menjadi teramat sangat suram. Pada saat ini Nyonya Besar Xiao baru sampai dan bertanya dengan penasaran, "Mengapa ada begitu banyak mobil? Ada apa ini?" Qian Hoqian berkata dengan masam, "Apakah kamu tidak melihatnya? Mereka semua pergi untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada keluarga Yi Chen. Banyak dari mereka adalah tokoh-tokoh besar. Sepertinya aku ada melihat tuan besar keluarga Song dan juga orang terkaya di kota Hai, Li Tailai di sana." Xiao Weiwei berkata dengan mata merah, "Aku ada melihat Wang Zenggang dan juga kakak Yun Fei." Wang Yun Fei awalnya adalah tunangan dari Xiao Weiwei. Pada saat itu Yi Chen masih adalah bahan olok-olokan di mata semua orang dan Wang Yun Fei adalah masa depan yang paling disenangi oleh seluruh keluarga Xiao. Xiao Weiwei yang menganggap bahwa dirinya akan menikah dan masuk ke dalam keluarga Wang pun menjadi sangat arogan dan tidak tahu diri setiap hari. Pada saat itu Xiao Weiwei sedang berada di puncak di kehidupannya. Namun tidak lama kemudian Wang Zenggang, kepala keluarga Wang, tiba-tiba langsung membatalkan perjanjian pernikahan antara Xiao Weiwei dan Wang Yunpei. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat luar biasa, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya kita akan mengakhiri video ini dan part ini di video ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.